Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data yang sudah saya kerjakan, yang berfokus pada uji two-way ANOVA untuk melihat pengaruh metode pembelajaran dan gender terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam dunia pendidikan, pencapaian hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti strategi pembelajaran yang diterapkan dan karakteristik individu, termasuk dengan perbedaan jenis kelamin. Data penelitian yang saya gunakan ini mencakup 3 jenis metode pembelajaran, yaitu A1, A2, dan A3, serta 2 kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang saya gunakan untuk menyebutnya laki-laki untuk M dan perempuan untuk F. Sehingga bentuk 6 kombinasi kelompok yaitu A1M, A1F, A2M, A2F, A3M, dan A3F. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 peserta dengan total keseluruhan 90 data observasi. Nilai atau skor yang diberikan secara acak dalam rentang 10 sampai 100 untuk meniru kondisi penilaian uji yang realistis di lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu data yang saya gunakan pada tes statistik kali ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan data tersebut, saya melakukan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Seluruh kelompok data A1F, A1M, A2F, A2M, A3F, dan A3M menunjukkan nilai p-value yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengidentifikasi bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data dan distribusi normal, sehingga data pada setiap kelompok dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini diperkuat oleh tampilan Kiki plot yang menunjukkan bahwa titik data pada masing-masing kelompok menyebar di sekitar garis diagonal dengan pola yang relatif lurus. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sehingga data layak digunakan untuk analisis lanjutan seperti uji homogenitas dan ANOVA dua arah. Selanjutnya, saya melakukan uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian yang menggunakan Levens test menunjukkan nilai F sebesar 0,574 dengan p-value sebesar 0,719. Karena nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan varian yang signifikan antara kelompok data. Dengan demikian, data pada seluruh kelompok memiliki varians yang homogen. Setelah uji homogenitas, saya melakukan two-way ANOVA dengan hasil uji ANOVA dua faktor, yaitu berdasarkan analisis yang saya lakukan diperoleh bahwa faktor metode pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan nilai F sebesar 18,070 dan P lebih kecil dari 0,01 yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan di antara ketiga metode pembelajaran yang digunakan. Sementara itu, faktor gender menunjukkan P sebesar 0,398 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian, interaksi antar metode pembelajaran dan gender juga tidak signifikan. Dengan P sebesar 0,082, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar bersifat konsisten pada kedua gender.
Baik laki-laki maupun perempuan mendapat manfaat yang serupa dari setiap metode yang diterapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa lebih disebabkan oleh perbedaan metode belajar, bukan oleh faktor gender ataupun interaksi di antara keduanya. Selanjutnya, saya melakukan uji post hoc Tukey yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara beberapa pasang metode, yaitu antara A1 dan A2 yang P sebesar 0,017, A1 dan A2 yang P-nya sebesar 0,005, dan serta A2 dan A3 P-nya lebih kecil daripada 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga metode memberi pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar. Berdasarkan nilai rata-rata, metode A3 memiliki hasil belajar tertinggi dibanding A1 dan A2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode A3 merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, saya membuat plot interaktif, di mana berdasarkan grafik plot interaktif antara metode pembelajaran dan gender, terlihat bahwa pola garis antara peserta didik laki-laki atau M dan perempuan atau F hampir sejajar, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada setiap metode. Pada metode A1, nilai rata-rata keduanya relatif sama. Pada metode A2, nilai rata-rata laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan. Sedangkan pada metode A3, keduanya mengalami peningkatan dengan hasil yang hampir setara. Pola garis yang tidak berpotongan secara jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan gender, sehingga pengaruh metode terhadap hasil belajar bersifat konsisten pada kedua gender. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan yaitu data penelitian memenuhi asumsi dasar untuk analisis varians. Uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa seluruh kelompok data berdistribusi normal. Dan uji homogenitas varians Levens test juga menunjukkan hasil yang homogen. Hasil uji two-way ANOVA menunjukkan bahwa faktor metode pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, sedangkan faktor gender tidak berpengaruh signifikan. Interaksi antara metode dan gender juga tidak signifikan, yang berarti pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar berlaku konsisten pada kedua gender. Uji lanjutan post hoc Tukey HSD menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara metode A1, A2, A1, A3, dan A2, A3. Dengan metode A3 memberikan hasil belajar tertinggi diikuti oleh A1 dan A2. Jika asumsi normalitas atau homogenitas tidak terpenuhi, analisis dapat dilanjutkan dengan transformasi data atau menggunakan uji non-parametrik seperti Kruskal-Walsh maupun Friedman untuk menjaga validitas hasil analisis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.